Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tim penguji UKIN Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum mulai pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fajar Febrianto dari SMP Negeri 5 1 Atap Kalibawang. PPG dalam jabatan Program Pendidikan IPS dengan nomor pendaftaran 202 020 5160. Berikut adalah kartu pendaftaran uji kompetensi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, tetap semangat ya. Ya. Bertemu lagi dengan saya pada pagi hari ini dalam mata pelajaran IPS dengan pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi Zoom. Sebelum kita mulai, saya cek jaringannya dulu. Ada yang masih kesulitan sinyal? Tidak, Pak. Tidak. Oh, alhamdulillah cuaca sedang cerah ya, sehingga sinyalnya bagus. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Kembali saya mengingatkan kepada kalian semua mengenai tetap menjaga protokol kesehatan. Kita harus menerapkan 3M. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak. ya. Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran, saya akan membagikan link absen. Silakan untuk absen, saya sudah membagikan absennya di link pada chat Zoom. Silakan untuk absen yang sudah hadir pada pembelajaran pagi hari ini. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja ya pelajaran pada pagi hari ini. Masih bisa mendengar suara saya? Masih. Ya. Masih. Ya. Siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu? Ayo salah satu. Proklamasi kemerdekaan. Ya, pelajaran minggu lalu kita tentang proklamasi kemerdekaan. Minggu lalu kita sudah membahas proklamasi kemerdekaan tentang Soekarno dan Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekarang saya mau tanya, apakah kalau Indonesia sudah merdeka, kemudian Indonesia terbebas dari penjajahan? Bagaimana yang lain? Apakah Indonesia sudah bebas ketika sudah menyatakan kemerdekaannya? Belum. Ya, belum. Karena Indonesia masih dijajah. Jadi, walaupun Indonesia sudah merdeka, tapi Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Sehingga Indonesia masih harus tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas itu, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sudah bisa terlihat presentasi yang saya tampilkan? Sudah. Ya, sudah. Baik. Di sini materi kita pada pagi hari ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Berikut saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui diskusi, peserta didik atau kalian dapat menjelaskan
3 kronologi perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik kelas 9 dapat menguraikan hasil perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan kemudian. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis perjuangan fisik dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan dengan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kenapa kita harus mempelajari ini? Yang pertama, perjuangan fisik, karena kita harus senantiasa mempunyai semangat seperti para pejuang-pejuang pada saat itu. Kita contoh semangat mereka supaya kita lebih bersemangat dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kita akan mempelajari perjuangan diplomasi. Diplomasi itu adalah perundingan. Jadi dalam bermasyarakat kita juga harus mengutamakan musyawarah. Ya, sekarang kita lihat materi kita pada pagi hari ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama adalah perjuangan fisik, yang kedua adalah perjuangan diplomasi. Siapa yang tahu apa itu perjuangan fisik? Coba salah satu. Perjuangan yang menggunakan fisik. Ya, perjuangan fisik adalah perjuangan yang menggunakan fisik atau dengan mengangkat senjata. Kalau perjuangan diplomasi, siapa yang tahu apa itu perjuangan diplomasi? Perjuangan yang dilakukan dengan bermusyawarah. Ya, perjuangan yang dilakukan dengan bermusyawarah. Setelah melihat pengertian tadi, sekarang coba lihat gambar-gambar di bawah ini atau yang tampil pada screen ini. Tapi sebelum melihat gambar, saya akan menampilkan video dulu. Sudah terlihat? Ya. Sudah terlihat tadi videonya ya? Sudah. Kita kembali ke yang tadi. Nah, sekarang silakan perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ini adalah suasana perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda. Itu adalah salah satu contoh perjuangan diplomasi. Kemudian yang kedua adalah suasana pertempuran di Surabaya dengan tokohnya Bung Tomo. Kemudian yang ketiga ada gambar konferensi meja bundar. Nah, setelah melihat gambar tersebut, apa sih yang muncul dalam benak kalian? Coba sekarang susunlah pertanyaan mengenai gambar dan video tadi. Siapa yang bisa menyusun pertanyaan dari gambar dan video yang sudah kita lihat tadi? Sekarang coba yang lain. Eliana. Kenapa ada perang Surabaya? Ya, kenapa ada perang Surabaya? Bisa juga, bagus. Apa dampak perjuangan fisik bagi Indonesia? Ya, apa dampak perjuangan fisik bagi Indonesia? Ya, bagus-bagus sekali pertanyaannya. Tapi nanti
kita tidak akan membahas semuanya. Nah, karena pembelajaran hari ini nanti kita akan ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah ini, kita tatap muka melalui Zoom meeting untuk pendahuluan. Kemudian nanti setelah ini kalian berdiskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian rumuskan tadi. Nanti pertanyaan tadi kan banyak sekali. Nanti kita rumuskan beberapa yang penting untuk kita diskusikan melalui grup WA. Nanti setelah kalian diskusi melalui grup WA, nanti kalian presentasi lagi melalui Zoom ini lagi. Kemudian untuk penilaian pada hari ini, nanti kita akan ada 3 penilaian. Penilaian yang pertama itu adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu dinilai dari kegiatan kita ketika Zoom ini, apakah kalian tertib atau tidak, itu masuk penilaian sikap. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu nanti kita ambil ketika kalian sedang berdiskusi. Ketika kalian berdiskusi, nanti akan ada tanya jawab. Nah, siapa yang tanya, siapa yang jawab, siapa yang menanggapi, itu akan masuk ke dalam penilaian keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Penilaian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti diambil ketika kalian mengerjakan soal-soal yang saya kirimkan. Bisa dimengerti ya masalah penilaian ini ya? Bisa. Ya, bisa. Nah, sebelum kita lanjutkan ke diskusi, sekarang kita mengerjakan pretest dulu. Pretest itu adalah agar saya bisa mengetahui kalian itu belajar enggak kemarin di rumah. Kan pada minggu kemarin kalian sudah saya beritahu untuk mempelajari materi tentang ini. Coba kita tes dulu apakah kalian belajar atau tidak. Sekarang silakan dikerjakan link soal yang sudah saya kirimkan di chat. Ada 10 soal, waktunya. Baik, sekarang kita rumuskan pertanyaan yang kalian sampaikan tadi. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian, saya dapat merumuskan beberapa pertanyaan. Nanti silakan pertanyaan ini didiskusikan bersama kelompok kalian. Nanti silakan dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian silakan gabung dengan grup WA kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti saya akan kirimkan LKPD melalui grup WA. Silakan dibuka. Kemudian silakan berdiskusi dan tuangkan hasilnya pada LKPD yang saya bagikan tadi. Jika kalian kesusahan untuk mendownload, silakan dibuka saja kemudian ditulis di buku catatan kalian. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa. Ya, nanti untuk kelompok 1 itu membahas tentang yang pertama, peristiwa-peristiwa apa saja yang berhubungan dengan perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak dari perjuangan fisik Bandung Lautan Api terhadap ekonomi masyarakat Bandung. Kemudian untuk kelompok 2
Yang pertama membahas apa saja yang berkaitan dengan perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak perundingan Linggarjati di bidang politik Indonesia. Itu semua nanti pertanyaannya sudah ada di LKPD yang saya bagikan. Nanti silakan diskusikan bersama kelompoknya di grup WA. Nanti saya juga akan masuk di grup itu untuk memantau kalian. Bisa dimengerti ya? Bisa. Ya. Bisa. Baik. Silakan setelah ini keluar dari meeting ini. Waktunya diskusi 15 menit. Silakan diskusi bersama kelompok kalian. Nanti kalau sudah selesai, kita masuk ke Zoom meeting lagi untuk presentasi hasil diskusi kalian. Siap ya? Ya, silakan sekarang untuk live dari Zoom meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali ke Zoom. Waktu diskusi kita sudah habis. Nanti pada Zoom kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan tadi bersama kelompok 1 dan kelompok 2. Masih semangat ya? Masih. Baik, sekarang silakan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Mulai dari kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irianita Fitri dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami.
pertanyaan. 1. Peristiwa apa yang berkaitan dengan perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan? Perjuangan fisik adalah perjuangan yang menggunakan fisik atau dengan mengangkat senjata. Contohnya, Bandung Lautan Api, Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Medan Area, dan Serangan Umum 1 Maret 1949. 2. Bagaimana dampak peristiwa Bandung Lautan Api terhadap ekonomi masyarakat Bandung? Berkurangnya ekonomi karena semua harta benda yang ada di sana hangus terbakar dan rakyat pun menjadi miskin. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Eliana yang sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi atau bertanya? Oh ya, Sofi silakan. Apa Sofi? Mengapa rakyat ini dan ada yang bawah? Oh ya, ada pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa ketika mengungsi harta bendanya itu tidak dibawa? Silakan dijawab. Karena yang dibawa hanya yang penting-penting saja. Ya, bagus sekali jawabannya Nabila. Betul sekali yang dikatakan Nabila, bahwa waktu itu kan situasinya sangat gawat. Jadi ketika mereka mengungsi, barang-barang yang dibawa itu ya hanya yang kira-kira penting saja. Misalkan punya ternak ya jelas tidak dibawa. Sehingga ketika ditinggal mengungsi, kemudian rumahnya dibakar, otomatis harta bendanya juga habis. Gimana? Sofi, sudah jelas jawaban dari Nabila? Oh ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, silakan dilanjut untuk kelompok yang kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mewakili? Saya, Pak. Siapa? Saya dari kelompok. Oh, Siti Halimah. Ya, silakan Siti Halimah. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Siti Halimah sudah menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok 2. Sekarang gantian dari kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2? Saya, Pak. Oh ya, silakan Azil. Kenapa Indonesia mau berunding dengan Belanda? Ya, pertanyaan bagus sekali. Kenapa Indonesia mau berunding dengan Belanda? Betul sekali jawabannya, karena persenjataan Indonesia masih kurang. Karena ketika untuk bertempur, senjata Indonesia jelas kalah dengan Belanda. Oleh karena itu, mau tidak mau, mereka harus mau berunding supaya bisa mempertahankan kemerdekaan. Jadi selain pertempuran fisik juga harus ada perjuangan melalui perundingan atau diplomasi. Itu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, bagus. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2? Ada, Pak. Oh ya. Kenapa Belanda mau berunding dengan Indonesia? Oh ya. Tadi kenapa Indonesia mau berunding, sekarang kenapa Belanda mau berunding? Bisa menjawab kelompok 2? Oh ya. Karena Belanda didesak oleh negara luar atau PBB. Oh ya. Ya, benar sekali. Karena Belanda didesak oleh negara-negara luar negeri.
negeri. Karena Indonesia waktu itu dari perjanjian Linggarjati, Indonesia sudah diakui oleh kedaulatannya dari beberapa negara di luar negeri. Mereka membantu Indonesia untuk agar terbebas dari penjajahan Belanda. Baik, itu tadi hasil dari diskusi kelompok 1 dan 2. Kita dapat menyimpulkan bersama ya. Atau sebelum saya menyimpulkan, silakan ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada siang hari ini. Ya? Oh ya, silakan Khairunisa. Dari materi hari ini, kesimpulannya ialah Indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai negara merdeka. Namun hal itu bahkan berarti keadaan dalam negeri menjadi tenang. Kemerdekaan itu harus dipertahankan dari ancaman pihak asing. Oh ya. Sekian. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Khairunisa. Ya. Kemudian siapa lagi yang menyimpulkan? Saya Pak, Oh ya, silakan Hazim. perjuangan fisik yaitu perjuangan yang menggunakan fisik. Oh ya. Contohnya Bandung Lautan Api. Terus Linggarjati. Pertempuran Surabaya. Ya, itu contoh-contoh dari perjuangan fisik. Kalau perjuangan diplomasi, siapa yang bisa memberi contoh? Perjuangan diplomasi, contohnya perundingan Linggarjati, perundingan Rastil, perundingan Royen-Royen, konferensi Meja Bunda. Ya. Nah, itu tadi contoh dari perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Bagus sekali, kalian sudah bisa menyimpulkan pelajaran kita pada siang hari ini. Saya akan menambahkan sedikit tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Contoh pertempuran atau contoh perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya itu terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pada saat itu terjadi perang besar-besaran sehingga tanggal 10 November diperingati sebagai hari apa? Pahlawan. Oh ya, Hari Pahlawan. Baru saja kita peringati beberapa hari yang lalu. Namun peristiwa itu tidak langsung terjadi pada 10 November. Peristiwa diawali tanggal 25 November, yaitu sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Jenderal Malabi. Kemudian tanggal 30 Oktober terjadi bentrokan antara Indonesia dengan Inggris. Pada bentrokan itu, Brigjen Malabi tewas. Kemudian dilanjutkan lagi tanggal 9 November. Karena tewasnya Brigjen Malabi, sekutu marah. Kemudian tanggal 9 November mengeluarkan ultimatum. Ultimatum itu adalah peringatan agar pemuda Surabaya menyerahkan diri kepada Inggris. Tapi hal itu tidak dilaksanakan oleh pemuda Surabaya atau oleh rakyat Surabaya. Ultimatum itu diabaikan sehingga pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran Surabaya. Itu tadi kronologi dari pertempuran Surabaya. Kemudian contoh perjuangan diplomasi antara lain perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati itu
ada 3 delegasi pada perundingan Linggarjati. Yang pertama dari Indonesia, kemudian dari Belanda, dan dari Inggris. Dari Indonesia diwakili Sultan Syahrir, Lord Gillen. Dengan hasil, yang pertama Belanda mengakui secara de facto Sumatera, Jawa, dan Madura. Jadi perundingan Linggarjati ini akhirnya ada 3 wilayah yang diakui sebagai wilayah RI, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian yang kedua, Belanda harus meninggalkan RI paling lambat 1 Januari 49. Kemudian yang ketiga, RI dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat. Dan yang keempat, RI dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Itu tadi beberapa contoh tentang perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Tadi juga dijelaskan dampaknya sudah oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Ada dampak ekonomi dan dampak politik. Dampak ekonominya, rakyat Indonesia menjadi kurangan harta benda. Kemudian dampak politiknya, Indonesia sudah diakui kedaulatannya oleh negara-negara di luar negeri. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Tadi sudah disampaikan tentang bagaimana dampak ekonomi terhadap masyarakat Bandung akibat dari Bandung Lautan Api. Siapa yang masih bisa menyampaikan? Kesulitan ekonomi karena harta bendanya sudah terbakar. Ya, bagus sekali Nabil, masih ingat. Jadi kesulitan ekonomi karena harta bendanya sudah terbakar. Baik. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya akan mengirimkan tes, silakan dikerjakan. Tadi kalau yang nilainya masih kurang, coba sekarang nilainya bagaimana? Apakah tetap kurang atau sudah meningkat? Oke, sudah saya kirimkan di chat ya, silakan dilihat. Baik, sudah dikerjakan? Sudah. Bagaimana nilainya? Ada peningkatan? Ya. Nazil dapat nilai berapa? 90. Ya, bagus 90. Nabila berapa Nabila? 80. Ya, bagus semua ya. Bagus, berarti kalian dari tadi memperhatikan apa yang saya sampaikan. Kita tutup. Saya pengen tahu bagaimana pendapat kalian tentang pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Senang. Ya, oh ya, senang. Kenapa senang? Sinyalnya lagi bagus. Ya, sinyalnya bagus. Kemudian siapa lagi? Ada yang mau ngasih pendapat lain? Ada yang sinyalnya masih susah? Ada Pak. Siapa? Oh ya, nggak apa-apa. Tetap semangat ya, Sofia. Walaupun sinyalnya masih susah, tetap semangat. Walaupun keluar masuk dari tadi ya. Baik, saya rasa cukup untuk pembelajaran kita kali ini. Dan saya kembali berpesan untuk kalian tetap patuhi 3M ya. Jal, siapa yang masih ingat 3M itu apa? Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Ya, 3M itu mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Itu yang harus selalu kita ingat di masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian mengingatkan untuk pelajaran minggu depan, silakan nanti dipelajari tentang politik dan ekonomi pada masa kemerdekaan. Nanti di situ kita akan membahas tentang Republik Indonesia Serikat yang merupakan hasil dari perundingan Linggarjati. Kemudian mengingatkan lagi, nanti setelah ini saya akan kirimkan link lagi ke WA. Itu adalah tugas yang harus kalian kerjakan di rumah sebagai PR. Nanti silakan dikerjakan. Waktunya sampai pertemuan kita pada minggu yang akan datang. Marilah kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Tetap semangat ya. Ya, dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih, nanti tetap semangat ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.